من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تعظن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Nggak bisa. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmatnya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang insyaallah mulia ini. Selawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Ya. Baik, melanjuti daripada kajian kemarin tentang keistimewaan daripada malam Lailatul Qadar. Kemarin kita telah membahas bahwasanya Rasulullah SAW telah meriwayatkan, telah menceritakan daripada para orang soleh yang mana beliau semasa hidupnya beribadah dan tak pernah bermaksiat meskipun dalam sekali ucapan selama 80 tahun. Nah, walhasil berkat daripada ceritanya baginda Nabi Muhammad kepada sahabatnya itu turunnya wahyu dari Allah. Jibril datang membawa kabar baik yang mana turun, yaitu surat Al-Qadr ya. Nah, ini masih dalam keutamaan Lailatul Qadar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Qala al-Usmanu Hasanil Ahmadu Syakariyu Ubawiyu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala zakara Jibril alaihi salamu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam abdan yuqalu lahu Sam'un al-Ghazi. Nah, ini insyaallah kita akan membahas tentang apa? Tentang Nabi ya. Nabi siapa? Sam'un bil Ghazi, al-Ghazi. Samson, atau bahasa ininya Samson. Bahasa apa ya? Bahasa baratnya Samson. Nah, ini telah berkata Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Jibril alaihissalam menyebutkan di sisi Nabi Muhammad SAW tentang seorang hamba yang dipanggil namanya Sam'un al-Ghazi. Ia memerangi apa? Ia memerangi kaum kafir selama 1000 bulan. 1000 bulan. Ia memerangi kaum kafir selama 1000 bulan. 1000 bulan berarti berapa? 83 tahun kurang lebih. Tanpa istirahat, tanpa makan, tanpa dan sebagainya. Itu Sam'un al-Ghazi, dia itu ya ibarat kata di luar nalar udah kekuatannya. Nah, ini kita bahas. Wa kana sillatuhu lahyul jamalin wa laisa lahu ghayruha. Nah, ternyata ini si Sam'un ini, Nabi Sam'un ini, dia senjatanya cuma rahang onta bagian bawah. Jadi dipegang nih rahang onta bagian bawah sama si Sam'un tadi. Enggak ada senjata lain, cuma modal gituan doang senjatanya. Wa kullama daraba kuffara bihadzal lahi faqatala ma la yahsa adaduhum. Setiap kali ia memukulkan kepada orang kafir, setiap kali dia memukul nih, dalam satu kali pukulan ia membunuh jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Berarti sekali tonjok bisa ratusan orang tuh yang meninggal. Tuh, Samson. Sekali tonjok bisa, pokoknya kata di dalam kitab enggak terhitung berapa banyak yang meninggal sekali tonjok tuh. Samson. Wa kullama darbakul kufarra bihadzal lahi qatala ma la yuhadaduhum fa idza asha yakhruju minal mawadi al istanadi ma'un ghairun fayasyrabuhu. Nah,
Nah, ternyata jika dia haus itu keluar air tawar dari tempat gigi rahang itu, lalu ia meminumnya. Ternyata tuh dari rahang yang ia pegang tadi tuh rahangnya onta. Kalau misalkan dia haus si Samson tadi, maka dia tuh dari rahang tulang onta tadi bisa keluar air buat dia minum. Soalnya dia Pak, dia perang selama 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun tuh kagak berhenti. Jadi minumnya kagak kayak kita order Shopee, Grab, kagak, dia mah langsung dari rahang onta yang dia pegang keluar air tawar. Itu mukjizatnya tuh. Dan jika dia lapar, tumbuh daging darinya lalu ia memakannya. Ternyata kalau misalkan dia lapar juga, itu rahang onta yang dia pegang bisa tumbuh daging. Bisa tumbuh daging dan dimakan sama dia. Jadi dia mah makan minumnya udah dijamin, udah ada. Itu dia megang rahang onta buat senjatanya. Nah, rahang onta itu ternyata bisa mengeluarkan air buat dia minum dan bisa mengeluarkan daging kalau misalkan dia lapar. Gitu. Ya, itu kuasa Allah itu. Ya. Lanjut. Faqana ala hadza kullu yaumin hatta madai min amrihi alfu syahrin wa hiya salasu wa samanu sanatan wa arba'u ashhur. Nah, maka Nabi Sam'un tadi dalam keadaan demikian berjuang setiap hari hingga berlalu masa umurnya selama 1000 bulan, yaitu 83 tahun 4 bulan. Nah, akhirnya kan orang-orang kafir tuh kewalahan ya. Abisnya si Samson ini kagak capek-capek, sekali nonjok ratusan bisa puluhan orang meninggal. Akhirnya emang tipu daya orang kafir ya, sama kayak sekarang. Akhirnya dia ngebujuk apa kelemahannya si Samson, si Sam'un tadi. Fa'arajalal kufaru an raddihi faqalu li amratihi wa hiya kafirun inna tu'tiki amwalan kasiratan. Kayak semacam taktiknya iblis, nggak bisa ngegoda Nabi Adam, yang digoda siapa? Siti Hawa. Sama ini ternyata taktik yang dipakai kaum Yahudi, kaum kafir ternyata nggak bisa dia melumpuhkan Nabi Sam'un. Dia goda siapa? Istrinya Sam'un, istrinya tadi Nabi Sam'un tadi digoda. Maka kaum kafir merasa tidak berdaya untuk menolak atau mengalahkannya Nabi Sam'un. Lalu mereka berkata kepada istrinya, dan ia adalah seorang wanita kafir. Ternyata istrinya Nabi Sam'un itu orang kafir. Dulu syariat Islam masih boleh tuh nikah berlawanan agama atau beda agama gitu ya. Sekarang nggak boleh karena sudah disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu kan masih boleh tuh, Homer aja dulu masih boleh. Sekarang nggak boleh karena sudah disempurnakan. Itu beda kebijakan dulu sama kebijakan sekarang. Udah itu adanya di mansuh wan nasakh itu ya. Udah termansuhkan. Boleh sekarang nikah beda agama. Kata orang kafir apa? Sesungguhnya kami akan memberimu harta yang banyak jika engkau membunuh suamimu. Nah, tuh dihasut tuh orang cewek, si istrinya si Sam'un yang kafir tadi dihasut sama kaum kafir buat ngebunuh. Diiming-iming dengan apa? Dengan harta yang banyak, dengan duit. Ya, itulah ya. Makanya kalau kemiskinan itu yuwarisul faqr. Kemiskinan itu mewariskan kefakiran itu mewariskan apa ya lupa deh. Kemiskinan itu mewariskan kefakiran. Fakiran sama aja ya. Bila lupa dah itu. Nah sama tuh ya kayak orang Amerika yang mengiming-iming harta buat orang-orang yang membela kayak Iran tuh, masyarakat yang oposisi bisa diakal-akalin sama dia, dimodalin harta, dimiming harta buat buat menjadi pembangkang, buat menjadi buat menjadi mata-mata dan sekutunya. Nah, itu karena dia nggak sanggup untuk melakukannya sendiri. Itu pakai duit tuh, tipu-tipu kafir Yahudi begitu. Tapi kata istrinya aku tidak mampu membunuhnya karena kan si Samson kuat banget ya. Mana mungkin si cewek tersebut si istri tersebut membunuh si Sam'un. Qalu nu'tika habla syadidan fashadda bihi yasdadihi wa zilatihi fin naumihi. Tapi kata si orang kafir tadi, bukan kamu yang ngebunuh, kamu cukup ngiket si Samson dan kami akan memberi kamu tali yang sangat kuat buat ngiket si Samson pas dia tidur. Nah,
Akhirnya betul tadi kata si orang kafir tadi kan dia ngasih apa tawaran, bukan lu pasti nggak bakalan mampu ngebunuh si Samson, makanya lu cukup buat ngikat aja, lu ikat tangannya sama kakinya, gua kasih talinya yang paling kuat gitu. Nah, walhasil diturutin apa? Diturutin maunya orang kafir. Wanita tersebut, istrinya daripada si Sam'un tadi, mengikat saat ia tertidur. Lalu ia terbangun dan bertanya. Saat ia tidur, lalu dia terbangun nih bertanya. Nah, ternyata pas si istrinya kan ngikat tuh. Bangun. Udah diikat tangannya, udah diikat kakinya, udah diikat. Nah, si Sam'un tadi ngomong, siapa yang mengikatku? Katanya. Lalu istrinya menjawab, anak li usyaddat, mana ya, kata istrinya jawab gini, anak syaddatu li ujaribaka, aku yang mengikatmu untuk apa? Untuk mengujimu, untuk menguji kekuatanmu. Nah, itu akal-akalan tuh situ tuh siapa? Si istrinya. Ternyata pas udah diikat sama tali yang paling kuat, pas dia tarik tangannya, putus tuh tali. Putus tuh tali yang paling kuat tadi, dengan sekali hentakan gini doang, putus talinya kalau kuat. Nah, walhasil malam kedua dibekalin lagi sama orang kafir. Pakai tali yang ini kagak mempan nih, putus. Akhirnya dikasih rantai baja yang gede-gede batu. Akhirnya diikatin juga ke siapa? Ke Sam'un pas dia tidur. Pas dia bangun lagi, dia nanya lagi, siapa yang mengikatku? Sama, tadi dia jawab lagi si istrinya, anak li apa? Kata dia, syaddatu li ujarribaka, saya yang ikat buat menguji kekuatan kamu. Itu diikat sama rantai yang gede-gede banget. Pas dia bangun, dia berontak, terus putus lagi ternyata tuh rantai. Nah, ternyata diikat kagak bangun tuh sama rantai, kagak bangun. Terus tapi pas dia bangun di ini ya rantai putus sama kekuatan dia sama si Sam'un tadi. Nah, walhasil udah tuh. Walhasil si Samson tadi ngomonglah kepada si istrinya, faqala ya amarati anna waliya min awliya illah ta'ala la yaghribu alayya syai'un min amri dunya ila syai'in haza. Nah, si Samson langsung tuh ngomong sama istrinya. Emang istrinya kan ngetes apa namanya kekuatan dia tuh ya. Wahai istriku, aku adalah seorang wali min awliya illah. Kata si Samson tadi, tidak ada sesuatu pun dari urusan dunia yang bisa mengalahkanku kecuali rambut aku nih. Ya, bukan ketek. Kalau ketek mah itu mah kalahkan Binyamin tuh. Binyamin bul ketek. Ini mah Samson mah rambutnya panjang si Samson tuh. Ternyata yang mengalahkanku cuma apa? Rambutku ini. Dan ia memang memiliki, si Samson tuh memiliki apa? Rambut yang panjang. Nah, istrinya mendengarkan hal itu, maka tatkala ia tidur, istrinya motong rambut dari kepalanya si Samson. Dan itu terdiri dari 8 helai dan rambut dari kepalanya. Diambil 8 helai dari rambut kepala si Samson tadi. 8 tuh diambil sama dia. Maka ketika itu fasyaddatu bi rab'i daf'i ya minha yadaihi wa li ra'batil ukhra riyajlatan fi naumihi. Lalu si istrinya mengikat kedua tangan dengan 4 helai rambut, kedua kakinya dengan 4 helai rambut saat ia tertidur. Jadi kan rambutnya panjang tuh diambil 8 tuh. Dipotong sama dia 8 helai. Nah, 4 buat ngikat tangan, 4 lagi buat ngikat kakinya. Nah, ketika si Sam'un terbangun, dia ngomong lagi, siapa yang mengikatku? Lah, si istrinya jawab lagi sama kayak tadi jawaban yang pertama. Ana syaddatu li ujaribak. Kata dia apa? Saya yang ikat buat ngetes kekuatanmu. Begitu. Langsung tuh si Samson, ia menarik dengan tarikat yang kuat namun tidak mampu memutuskannya. Ternyata emang benar kekuatannya di situ. Akhirnya pas diikat sama rambut, tadi sama rantai mah putus tuh. Sama tali yang paling kuat putus. Ternyata diikat sama rambut kagak putus. Kagak kuat dia buat memutuskan tangannya tadi yang terikat oleh rambutnya sendiri. Wah. Iya. Enggak mampu tuh. Maka istrinya tadi yang pengkhianat memberitahu kaum kafir, lalu mereka datang membawanya ke tempat penyembelihan. Akhirnya si Sam'un tadi udah diikat, udah kagak bisa bergerak. Udah kagak bisa berontak lagi tuh, udah diikat. Akhirnya si istrinya tadi yang pengkhianat, dia manggil kaum kafir tadi yang nyuruh dia buat apa?
buat datang ngebawa tuh. Akhirnya si Samson tadi dibawa ke tempat penyembelihan orang-orang kafir, mau disiksa. Nah. Lalu mereka datang dan membawanya ke tempat penyembelihan. Mereka di sana terdapat tiang besar. Ternyata di dalam tempat penyembelihan itu terdapat tiang besar tuh buat ngikat. Lalu apa tuh? Orang kafir tadi memotong kedua telinganya si Sam'un. Dipotong. Sang putusin tuh telinganya, diputusin. Kemudian matanya dicolok, dikeluarin. Aduh, mutilasi nih. Matanya si Sam'un dicolok, dikeluarin. Lidahnya dipotong dan bibirnya juga dipotong, serta kedua tangan dan kakinya dipotong-potongin, dimutilasi si Sam'un. Sedangkan mereka tuh tadi semuanya berkumpul di dalam ruangan tadi, di dalam gedung tadi, yang terdapat ada tiang tuh yang besar buat menopang dan dalam gedung tadi. Termasuk istrinya tuh di dalam gedung tersebut. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi ayyu syai'in yudhibu ilaihim, dan maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada tadi si Sam'un, hal apakah yang engkau inginkan agar aku lakukan terhadap mereka. Akhirnya Allah nawarin tuh, karena nih orang kafir udah keterlaluan. Allah nawarin, nih mau diapain nih orang kafir nih. Lalu ia menjawab, si Sam'un menjawab, aku ingin engkau memberikanku kekuatan hingga aku bisa menggerakkan tiang gedung ini lalu meruntuhkannya dan menimpah mereka. Tuh, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan ia menggerakkan dirinya, lalu atap gedung itu jatuh menimpah mereka dan mereka semua binasa termasuk istrinya bersamaan mereka tuh semuanya. Walhasil kata Allah berikan tuh si Sam'un kekuatan dengan tadi itu tiang tadi digeser sama dia, akhirnya rubuh dan atap gedung tersebut menimpah mereka semua mati itu di dalam gedung semua tersebut. Termasuk apa? Istrinya yang durhaka. Kemudian apa lagi nih? Allah Ta'ala menyelamatkan dan Allah Ta'ala menyelamatkan si Sam'un tadi dari mereka dan mengembalikan seluruh anggota tubuhnya. Kemudian setelah itu ia beribadah kepada Allah selama 1000 bulan. Nah, hasilnya Samson tadi pas runtuh, semuanya runtuh, semuanya pada mati. Tapi si Sam'un mah diselamatin sama Allah Subhanahu wa taala dan anggota tubuhnya semua dikembalikan. Sama kayak keajaiban-keajaiban yang ada tuh kayak di Palestina tuh ya. Ada orang tua kayak semacam Bang Cemin lah, anak muda juga tertimpa runtuhan pada mati. Tapi ada satu bayi yang nangis, ternyata dia kagak kena apa-apa, cuma debu doangan. Itu namanya Allah dan malaikat yang melindungi. Nah, sama si Sam'un dilindungi Allah dari reruntuhan tadi dan Allah kembalikan semua jasadnya yang dipotong. Nah, ketika semua itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah si Sam'un tadi beribadah selama 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Nah, tidak cuma beribadah, nah katanya tidak hanya beribadah 1000 bulan, disertai di 1000 bulan tadi disertai apa? Salat malam dan puasa di siang harinya. Jadi 83 tahun itu si Sam'un apa? Dia nggak pernah ketinggalan salat malam, tahajudnya nggak pernah bolong. 83 tahun 4 bulan. Sama apa? Sama puasa di siang harinya. Bayangin tuh puasa tuh 83 tahun 4 bulan puasa terus. Nah, itu apa? Berkat apa? Hidayah yang Allah kasih, pertolongan Allah yang Allah kasih. Nah, sahabat yang diceritakan tadi oleh Nabi Muhammad terkait cerita ini nih, cerita si Sam'un tadi, sahabat semua pada nangis. Kenapa pada nangis? Karena rindu ingin mencapai pahala seperti itu. Ya, sahabat sebagaimana sahabat yang totalitas dalam dalam ibadahnya, dalam cintanya kepada Rasul, kepada agama, ya mereka merasa iri dan menangis terhadap ibadah yang dilakukan orang-orang terdahulu gitu. Sedangkan orang-orang kita kan umurnya sedikit, cuma baina sab'in wa sittin, baina sittin wa sab'in, kurang lebih 60 sampai 70. Nah, faqalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kabar gembiranya buat kita. Nah, ini
Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tahukah engkau pahalanya? Nabi SAW menjawab, aku tidak tahu. Lalu Allah mengutus Jibril alaihissalam dengan membawa surat ini Al-Qadar dan berkata, wahai Muhammad, aku memberimu dan umatmu Lailatul Qadar yang ibadah di dalamnya lebih utama dari ibadah selama 70.000 bulan. 70.000 bulan itu menurut ulama nih, ini kan di dalam kitab 70.000 bulan. Yang kita tahu kan dalam Al-Quran itu 1000 bulan. Nah ternyata 1000 bulan ini dikali umur apa? Umurnya kita nih, baina sab'in wa tis'in, yang kurang lebih 60 sampai 70. Nah itu dikali 1000. Jadi kan 70.000 bulan. Itu pahalanya. Melebihi apa? Melebihi tadi si Sam'un ibadahnya. Kalau misalkan kita dapat Lailatul Qadar 1 malam. Cuma memang kita ya harus 10 malam tadi itu 10 malam terakhir ya kita coba dirikan salat-salat malam kita, puasa kita gitu. Ya, cari tuh, kejar tuh Lailatul Qadar. Emang kita bisa ibadah 83 tahun. Kan? Ya udah itu, jalanin. Cari malam-malam Lailatul Qadar. Nah itu dari tadi sekian tuh daripada cerita si Sam'un gitu. Yang mana untuk kita Pak, untuk meningkatkan kualitas keimanan kita dan semangat kita di bulan Ramadan ini gitu. Ya kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan juga minta dibawakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.